Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Yuliana Devianti, guru kelas 5 dari SD Negeri 2 Kejepit. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Saya akan menyebarkan pemahaman topik 2 pada platform Merdeka Belajar. Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pelaksanaan pembelajaran tidak lancar dan berakibat fatal. Rapih Tiller dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Fungsi dan peran kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan masyarakat yang relevan dan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dinamis, berkembang, menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu, terus-menerus karena dunia terus berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini, kebutuhan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Dunia pendidikan juga sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Ada pepatah yang mengatakan, I take a village to raise a child. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Bagaimana cara mengubahnya? Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya dengan cara 1. Guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. 2. Orang tua harus memahami perkembangan kebutuhan peserta didik. 3. Begitu juga pemerintah daerah dan pusat juga perlu mendukungnya. Semua yang bergerak di bidang pendidikan harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai rujukan utama. Demikian rangkuman materi topik 2 pada platform Merdeka Belajar. Salam belajar ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Terima kasih.